Ada dua versi yang menyebutkan kisah keberadaan desa Pegayaman. Versi pertama, seperti yang diceritakan Wayan Hasyim, yang ia kutip dari Babat Buleleng, keberadaan Pegayaman bermula dari seekor gajah. Babat Buleleng menceritakan, ada seorang Raja Sakti Mandraguna bernama Ki Barak Panji Sakti yang menjadi penguasa Singaraja pada pertengahan abad 17. Dengan kesaktiannya, Panji Sakti menaklukkan Bali dan sebuah kerajaan di timur Jawa, tepatnya Kerajaan Blambangan. Kesuksesan penaklukan Panji tersebar ke seantero negeri. Raja Mataram saat itu Senopati Ing Alogo Saidin Penotogomo yang juga mendengar kisah sukses Panji Sakti, lantas mengirimkan gajah sebagai salam damai untuk Panji Sakti. Gajah yang dikirim tidak datang sendirian. Ada 8 laki-laki yang menyertai datangnya sang gajah. 8 laki-laki ini beragama Islam. Mereka pun akhirnya menetap di Bali, kawin dengan perempuan Bali, dan menetap di Pegayaman. Utusan yang dikirim dari Keraton Surakarta 8 orang, yaitu Patih, pengawal kerajaan Raja Ki Barak Panji Sakti, dan leluhur putra. Leluhur putri kami adalah bagian dari kerajaan Buleleng. Nah, mereka jadi patih yang dikirim dari Keraton Surakarta dikawinkan dengan salah satu keluarga Raja Buleleng. Akhirnya melahirkanlah keturunan-keturunan yang dari asal percampuran Jawa dan Bali. Kisah ini tak berhenti di sini. Pada abad 19, orang-orang dari Bugis mendarat di pantai Singaraja. Dalam upaya perjalanannya menuju Jawa dan Madura, mereka terdampar di pantai Buleleng. Kemudian karena mereka dari keluarga raja, mereka menghadap pada Raja Buleleng, menyatakan diri terdampar, bertujuan untuk berangkat menuju Jawa dan Madura. Nah, kemudian oleh Raja Buleleng diterima dengan baik sekali karena mereka sikapnya datang dengan sopan. Nah, ditawarkanlah sebuah lokasi. Mereka menempati Kabupaten Buleleng, itu sebelah utara pinggir laut, di Kampung Bugis namanya sekarang itu, karena mereka dari Bugis. Satu versi lain soal keberadaan desa Pegayaman disebutkan oleh Putu Gede Swita, dosen Universitas Udayana Denpasar, Bali, yang sedang meneliti soal penyebaran Islam di Bali. Menurut Putu, leluhur orang Pegayaman bukanlah orang Jawa. Itu selalu disebut tanda petik, Pak. Jadi bukan Jawa, dari tanda petik. Jadi kalau hasil penelitian saya, ya lama lah, bertahun-tahun saya mengkaji itu, ya bukan orang Jawa gitu. Melihat bahasa, melihat tradisi, mereka tidak menunjukkan orang Jawa begitu. Jadi seperti Mbak lihat sendiri di Pegayaman, mereka justru menyerap kebudayaan Bali dengan nama-nama. Nah, kemudian juga istilah-istilah dalam hari raya mereka, dalam Islam itu sering ada penampahan, ada penyajian, ya, lebaran gitu ya. Jadi hampir tidak ada unsur-unsur budaya Jawa yang kelihatan. Nah, inilah saya mengambil kesimpulan, boleh jadi tentara Jawa yang dibawa oleh Panji Sakti ini terdiri daripada orang-orang Mandar yang memang sudah lama bermukim di Selat Bali. Jadi kalau kita menyebut orang Bugis, di luar Bugis itu biarpun Mandar, Makassar, sering disebut Bugis. Yang sedekat Maria orang puasa niki khususan dengan teman niki pertama Bapak Saleh Amranah. Atas jasanya inilah, orang-orang Bugis ini kemudian dihadiahi sebidang tanah di pegunungan yang sekarang bernama Desa Pegayaman. Menurut Putu, orang-orang Jawa baru datang ke Pegayaman justru baru pada akhir abad 19.